Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa segera di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya. Ya, pada tayangan kali ini saya agak sedikit simple ya. Saya ingin menunjukkan di mana ada kendala di saat proses penyuburan atau pengecilan daun. Ya, jadi ini bonsai sancang yang sebenarnya sudah masuk pada tahapan perapatan ranting atau pengecilan daun ya. Jadi untuk mengecilkan ini daun, saya menggunakan full media WK Soil. Ya, media WK Soil teman-teman bisa cek di tayangan-tayangan sebelumnya atau dengan judul media tanam, bisa dilihat penjelasannya seperti apa. Jadi untuk pengecilan saya menggunakan WK Soil dengan pot yang mempunyai volume besar ya, artinya bisa mencakup media banyak ya. Nah, setelah itu kesuburannya akan sangat bagus, dan namun kerapatan itu muncul, artinya daun ini mampu muncul. Biasanya kan kalau subur itu daunnya besar-besar. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bukan bagaimana proses mengecilkan daun ini, karena sudah ada di tayangan sebelumnya tahapan-tahapan mengecilkan daun ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini menarik, di mana ketika dalam masa atau fase subur seperti ini ternyata dihinggapi hama, yaitu kutu putih ya. Jadi sejauh ini atau tayangan yang sebelumnya saya pernah share di mana pohon-pohon koleksi saya ini yang hampir rata-rata 6-7 tahun ini tidak pernah terkena hama putih. Namun seketika ketika saya masukkan pohon lain dari luar yang terjangkit hama itu, kemudian hampir semua kena. Ya, beberapa yang memang ya cukup banyak yang tidak terselamatkan, tapi juga sebagian akhirnya menjadi bahan eksperimen saya. Jadi pada tayangan sebelumnya saya memberi tips di mana menghilangkan kutu putih ya, yaitu memberikan sabun cuci pasta yang dicairkan. Kemudian tapi sebelumnya dikerok ya. Setelah dikerok baru dioles pakai sabun itu yang dicairkan, kemudian disemprot atau dibilas. Tapi ternyata kutu putih itu sangat kuat, jadi tidak begitu maksimal ya. Jadi beberapa memang seketika bersih, namun tidak maksimal. Nah, kemudian berjalan waktu saya terus uji coba, akhirnya menunjukkan hasil ya dari eksperimen saya, dua pohon yang saya tangani, di mana untuk menghindari atau mencegah penyebaran lagi atau benar maksimal bersih. Jadi ketika kita menunjuk atau menemukan kutu itu di batang, kita jangan disikat dulu ya, satu itu. Jadi yang kedua, langsung ambil sabun pasta itu, sabun cuci atau dikenal sabun colek ya, mungkin seperti ini, tapi saya tidak ada menunjukkan merek, seperti ini yang pasta, tapi bukan untuk yang cuci piring ya, tapi untuk yang baju itu karena lebih keras. Nah, karena kutu ini sangat kuat ya, kebal, apalagi kalau sudah menyelip di kulit itu. Jadi saran saya ketika kita melihat itu langsung saja pelan-pelan langsung dioleskan. Karena apa? Ketika nanti dikerok dulu, disikat dulu, itu justru bahaya. Jadi itu kayak ada putih-putihnya, kayak ada bedak gitu ya, serbuk-serbuknya. Itu malah justru akhirnya berterbangan. Nah, itu bisa hinggap di bagian-bagian yang lain. Jadi diusahakan langsung dioles itu pakai sabun, perlahan bagian-bagian mana yang dihinggapi, kemudian langsung dipanaskan, dijemur.
Nah, nanti sekitar 10 menit atau 15 menit baru dibilas. Nah, ini juga harus hati-hati saat bilas. Jadi usahakan posisinya seperti ini ya. Jadi kalau sabun begini kita semprot dari atas supaya ke daun nggak apa-apa ya. Tapi saat mengoles jangan sampai ke ranting-ranting atau bagian-bagian ranting yang ada daunnya. Nanti bisa jadi rontok ya, kuning. Tapi walaupun tidak fatal banget lah. Tapi kalau untuk bilas gini masih aman. Nah, nanti untuk pohon ini ya, kenapa saya memilih bahan ini ya, kebetulan ini yang menjadi menarik, yang harus juga diwaspadai. Jadi ketika pohon ini subur dan dihinggapi kutu ini, itu masih kebal, artinya kuat, karena nutrisinya terbantu ya. Karena tadinya ternyata tembus di pot besar, ya memang lagi penyuburan, jadi tidak masalah. Tapi bahayanya kalau akhirnya ini berkembang biak dan hinggap di pohon lain, atau ketika saya repotting itu otomatis bisa ngedrop ya si pohon ini. Jadi langkah apa yang harus saya lakukan saat kondisi pohon dalam subur seperti ini tapi terkena hama? Jadi yang pertama yaitu saya pruning dulu, ini buka. Saya akan buka celah-celah supaya nanti cahaya masuk ya. Jadi ada kena panas masuk. Nah, kemudian saya olesin itu. Jadi teman-teman secara bertahap, tahapannya seperti apa bisa saksikan saja ya. Ya, oke teman-teman. Langkah awal saya akan pruning ini dulu, terutama pada daun-daun yang bagian bawah. Saya buka dulu ya, karena supaya cahaya-cahayanya ini bisa masuk. Tapi memang agak sedikit rumit nih, karena udah kerapatannya udah lumayan menutupi bagian-bagian atau celah-celah cabang-cabang gini. Jadi juga harus hati-hati ya, kita buang yang bagian-bagian yang tidak perlu aja. Nah, ini bisa dilihat, nah seperti ini banyak sekali ya. Dan juga harus hati-hati saat pruning. Tapi kalau teman-teman bonsai tidak terlalu rapat seperti ini, bisa saja kalau memungkinkan untuk bisa mengoles, langsung dioles saja. Tapi ini karena saya sudah rapat sekali, jadi celah-celahnya ini agak sulit-sulit. Nah, saya akan kurangi sedikit saja. Supaya nanti pas mengoles tidak kena, nah, ini buang, nggak kena apa, sabunnya ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Nah ini kutu-kutunya ya, banyak sekali ya. Nah seperti ini. Jadi ini langsung saya oles saja. Nah seperti ini. Ya, sebagai pembanding, dimana ketika percobaan saya lakukan menggunakan air, ya seperti yang tadi saya jelaskan, ternyata dengan menggunakan air ini hasilnya kurang maksimal, ya. Jadi hama ini masih kuat bertahan ya. Dan kemudian malah mungkin karena perkiraan saya karena disikat, jadi dia berterbangan, kemudian dia hinggap di bagian lain, sehingga ketika bagian lain sudah mati, malah yang lain tumbuh lagi ya, berkembang biak lagi ya. Kita maksimalkan di
bagian cabang-cabang yang bahkan tidak terkena pun kita kasih ya, untuk mencegah ya, seperti ini. Dioleskan secara merata ya, tebel nggak apa-apa, karena memang supaya pohon ini hamanya ini juga tidak bisa bergerak ya, karena saya sudah melakukan pakai bermacam-macam obat, jadi selain tidak membuahkan hasil, tapi justru malah efeknya ke pertumbuhan pohon. Jadi mungkin sisa-sisa dari obat ini yang disemprot itu turun, jadi bisa menghasilkan residu, istilahnya racun, kemudian juga pertumbuhan pohon pun terganggu ya. Tapi sejauh ini dengan hasil beberapa percobaan yang saya lakukan dengan pembanding, di mana eksperimen yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan sabun jenis yang sama, namun caranya yang berbeda. Jadi yang satu dengan air dan satunya lagi menggunakan pasta langsung seperti ini. Dan ternyata dalam proses dan waktu yang sama, hasilnya lebih signifikan, membuahkan hasil yang sangat maksimal ya. Untuk melakukan ini bisa dilakukan secara rutin ya. Untuk ketika sudah terjangkit segini, mungkin bisa dicek lagi 3 hari sekali, dibersihkan seperti ini, oles. Nah, cukup 2 kali itu, terus ya sudah, kita lihat progresnya, apakah hama itu datang lagi atau tidak. Tapi sejauh ini ketika menggunakan proses ini, hamanya nggak datang lagi ya, karena menurut saya karena menurut pengamatan saya, ketika sabun ini dioles dan proses penyerapan atau pengeringan ini, hasilnya itu terkadang nampak seperti kapur ya, seperti ada kayak bekas dipakai lem sulfur. Jadi bekas sabun yang mengering itu, sisa-sisa setelah kita bilas itu meninggalkan bau ya, yang tentu mungkin bakteri atau virus itu tidak mau ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan ketika disemprot atau dioles dengan air, dicampur dengan air. Nah, jadi secara langsung itu memberi protek, istilahnya bisa dibilang ya jangka panjang ya, walaupun karena yang dikhawatirkan ketika ini bersih kemudian justru kita hanya menghilangkan saja, tapi tidak mencegah atau menjaga atau memproteksi pohon ini selama masa pemulihan atau pembasmian. Nah, seperti ini.
Ya, kita harus hanya cukup di cabang-cabangnya. Ya, kalaupun nanti dilakukan 2 atau 3 kali secara rutin, itu kita menghindari atau waspada ada bagian-bagian yang memang tidak terkena sabun maksudnya, atau bahkan mungkin datangnya bibit hama lagi yang baru hinggap, ya, karena masih masa pemulihan. Bisa jadi ada anakan atau ya itulah induk bibit-bibit hamanya yang masih berkembang biak. Ya. Jadi ini banyak seperti ini nggak apa-apa ya, bisa dilihatnya. Ya, cara ini sudah beberapa kali saya share teman-teman juga untuk melakukan uji coba. Ternyata memang berbeda hasilnya ya. Hasilnya benar-benar membuahkan hasil. Ya, karena memang dalam sebuah mencari pengetahuan, ya, ilmu, tentu kita harus banyak melakukan uji coba ya. Jadi tidak ada salahnya kalau 1-2 kali gagal ya, tapi setidaknya kita sudah berupaya untuk meminimalisir resiko. Nah, ini saya pruning saja. Ini sudah waktunya di pruning sebenarnya. Ya, yang perlu diperhatikan selain mengoles ini, pruning, ya ini jangan lakukan pemindahan dulu ya, atau langsung dipindah pot kalau dalam keadaan terjangkit ini, karena resikonya karena memang hama ini menyerap nutrisi melalui kambium ya, jadi kulit kambiumnya ini dia serap. Bahkan kalau bahayanya kalau kulitnya ini sudah kemakan, kita telat, ya terjadi mati ranting ya. Tapi setidaknya kalau kita perhatikan ada langkah-langkah upaya untuk mencegah, setidaknya tidak terlalu parah ya. Tapi memang jahat sekali ini hama ini, kalau sudah istilahnya hinggap di kambium ya memang tidak bisa tertolong. Bahkan kulitnya ini ya kambiumnya cacat, terbuka bahkan juga mati kering ya. Tapi kalau kita lakukan ini ya setidaknya mencegah lebih parah untuk penyebarannya ya. Karena ya nggak apa-apa, korban satu nggak apa-apa, yang penting yang lain tidak sampai kena ya, seperti ini ya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya saya ada tambahan tajuk ya, yang saya bikin supaya ada akar tumbuh, akar gantung. Nah, kemudian nanti setelah saya lakukan pemolesan ini baru disemprot ya. Ya, tapi tidaknya secara penjelasan bisa dipahami ya, mudah-mudahan teman-teman. Jadi ini nanti intinya setelah pemolesan gini, teman-teman bisa bungkus plastik di sininya, bawahnya, karena ini terlalu ceper sekali, agak sulit. Tapi nanti saya akan kasih plastik. Kemudian cara penyiramannya gini ya, jangan gini, karena takutnya kalau pas disemprot air, sabunnya ini malah menyerap ke media tanah, terus ya khawatirkan memang jadi residu ya, jadi racun. Jadi gini aja, semprot ke bawah terus. Kalau kena daun nggak apa-apa kalau saat bilas, karena airnya mengalir ya. Nanti teman-teman bisa coba tahapan-tahapannya, dan yang penting jangan lupa yang hal-hal yang penting harus dilakukan. Jangan sebisa mungkin jangan dilanggar, karena takutnya kayak seperti yang pernah terjadi teman-teman saat
bilas disemprot seperti ini. Jadi akhirnya tanahnya masuk semua dan malah kering ya. Harus tetap hati-hati. Oke, teman-teman, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berhasil. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang.